Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintakan keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun kembali ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi pagi atau hari ini sebenarnya kita merayakan dua hari raya yang besar. Yang pertama adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah yang selalu jatuh pada 1 Januari. Dan secara tidak diatur, karena kan setelah Natal ada hari perhitungannya, hari ini juga Hari Raya Epifani atau Hari Raya Penampakan Tuhan. Kalau tadi pagi misa dibacakan satu bacaan yang sangat indah, yaitu bacaan pertama tadi pagi, yang kiranya bisa membawa kita merenungkan juga untuk peristiwa hari ini, yaitu dari Bilangan 22 sampai 27 bacaan tadi pagi, di mana saya membacakan hanya dua frase, yaitu Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kalau kita lihat dua bacaan ini, dua frase ini dari bacaan pertama tadi pagi, maka jelas apabila wajah Tuhan, wajahnya diarahkan kepada kita, maka dikatakan kita akan mendapatkan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi apabila wajah Tuhan kita lihat, atau Tuhan memalingkan wajahnya, maka kita akan selamat, damai, kasih karunia. Namun percaya tidak, di sisi lain kitab suci Perjanjian Lama mengatakan manusia tidak bisa melihat juga muka Tuhan. Siapapun yang melihat Tuhan, wajahnya akan mati. Itu selalu diulang dalam Perjanjian Lama, bahwa siapa yang melihat wajah Tuhan, maka dia akan mati. Jadi ini kan aneh, satu pihak dikatakan melihat wajah Tuhan, kalau Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, kita akan memperoleh kasih karunia dan damai, tapi di lain pihak tidak bisa melihat wajah Allah. Bagaimana ini? Semua terjawab pada peristiwa hari ini, ketika Allah yang tidak kelihatan, tidak terhampiri, menjadi manusia, bahkan dalam rupa seorang bayi lemah.
Jadi Allah yang tidak mungkin kita lihat, tidak terhampiri, yang kita berharap wajahnya menyinari kita, kita boleh melihat wajahnya maka selamat. Hari ini tiba-tiba kita tahu dalam pewartaan Injil bahwa dia datang dan bisa dilihat, bahkan dalam berupa seorang bayi yang lemah. Kini wajah Tuhan bisa kita lihat dan gambarkan. Itu tadi sebabnya bacaan kedua Rasul Paulus mengatakan dia mewakilkan suatu misteri, rahasia besar yang sebenarnya adalah Kristus adalah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan kini menjadi kelihatan pada kita. Kolose 1 ayat 15. Pewartaan yang diwartakan hari ini adalah Kristus adalah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan kini kelihatan pada kita. Maka manusia kini bisa memandang wajah Allah, sungguh-sungguh memandang wajah Allah, dan Allah memandang kita dan selamatlah kita. Itulah sebabnya Injil Yohanes yang kita baca pada hari raya Natal, Yohanes bab 1 terutama ayat 16 dikatakan, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kini Allah yang tidak kelihatan dan tidak terhampiri kelihatan wajahnya dan kita bisa selamat. Teman-teman sekalian, banyak orang ingin melihat Allah dan berharap Allah menampakkan diri. Saya juga berharap, bukannya kamu. Sebagai orang beriman, siapa sih tidak berharap bahwa Allah menampakkan diri dan berbicara dengan kita? Kalau sungguh-sungguh merasa mencintai Allah dan mau melihat Allah dan beriman kepadanya, saya yakin bahwa kita semua kalau ditampakkan Allah, kita akan senang. Umat perjanjian lama pun senang kalau melihat Allah. Tetapi Allah digambarkan selalu dengan suatu yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan manifestasi alam, guntur, gemuruh, halilintar, kilat menyambar-nyambar. Kalau ingat cerita kisah di Sinai, bagaimana Allah itu turun dalam tiang awan melingkupi gunung Sinai, dan ada guru gemuruh, halilintar, kilat menyambar-nyambar, dan Musa naik ke atas ditutupi awan, dan hanya Musa yang naik ke atas dan umat Israel tidak bisa. Semua orang memandang bahwa itulah yang harus kita hadapi dari Allah. Tapi rupanya perwahyuan Allah pada hari ini kepada kita yang ditangkap oleh gereja dan diwartakan oleh para rasul sebagai bagian warisan iman, dan iman kita yang paling dasar ia bahwa Allah bukan menampakkan diri lagi di guntur, di gejala alam, di kilat menyambar-nyambar, tapi dalam rupa seorang manusia dan bahkan bayi. Ini mengejutkan. Bagaimana mungkin Allah yang luar biasa digambarkan itu tiba-tiba hari ini diwartakan oleh para rasul dan juga gereja, dia itu nampak sebagai manusia dan menjadi seorang bayi. Itu sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi itulah yang diwartakan oleh iman kita, bahwa Allah yang disebut El Shaddai, kuat kuasanya, dia kini nampak nyata sebagai manusia. Dan ini menarik, kalau Allah bisa nampak dalam diri manusia, maka memanjang wajah Allah itu tidaklah suatu harapan kosong. Harapan kita sebagai orang beriman untuk melihat Allah itu dipenuhi oleh Allah, asal kita percaya bahwa Allah menampakkan diri dalam rupa seorang manusia dan bayi. Yang menjadi masalah adalah kita ingin melihat Allah seperti apa yang kita pikirkan dan kita harapkan, tapi bukan seperti yang Allah mau. Banyak orang kan sebenarnya mau melihat Allah versinya dia. Maka itu versi ciptaan manusia belaka. Tuhan ciptaan tangan manusia. Tapi ketika Allah datang, dia menampakkan diri sesuatu yang tidak disangka-sangka, yaitu dalam bentuk manusia. Bapak Ibu sekalian, gereja
kita ini gereja ini, kita katakan bahwa gereja itu punya kepala yaitu Kristus, dan kita anggota-anggotanya. Dalam gereja hadirlah Kristus yang kita cari, yang nampak nyata. Dan itu terjadi pertama-tama melalui sakramen-sakramen. Kita bertemu dengan Allah, dengan Kristus yang nampak itu dalam gereja melalui sakramen-sakramen sekarang. Kristus Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita melalui sakramen, dan kita menerima kehidupan dari Dia juga melalui sakramen, dan terutama sakramen Ekaristi. Itu yang kadang-kadang kita lupa juga, bahwa Allah yang nampak itu, yang menampakkan diri itu, sekarang juga menampakkan diri ketika kita berkumpul sebagai gereja melalui sakramen-sakramen iman. Mungkin kita selalu berpikir alangkah enaknya seperti orang Majus, alangkah enaknya seperti gembala, seolah kita kurang beruntung. Padahal setiap saat, setiap hari, kita sebagai orang anggota gereja, kita yakin bahwa Kristus menampakkan diri juga pada kita melalui sakramen-sakramen iman. Dan yang paling nyata adalah melalui Ekaristi, di mana kita bisa melihat Dia, memegang Dia, dan sungguh-sungguh mengalami kehadiran Dia. Maka tepatlah dikatakan Rasul Yohanes dalam suratnya, surat Rasul Yohanes pertama, bab 1 ayat 1, dia katakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, kami saksikan dengan mata kami, dan kami raba dengan tangan kami. Ini sungguh-sungguh indrawi. Allah bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita raba. Dikatakan bahwa Allah yang seperti ini, yang bukan cerita-cerita khayalan, karena Dia sungguh indrawi, bertubuh, itu kita alami dan kita wartakan sebenarnya. Sebenarnya setiap hari melalui sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, kita memegang Tuhan, memegang Dia yang hadir dalam rupa roti. Kita saksikan, dan sungguh luar biasa kita pegang. Maka penampakan Tuhan bukan kosong, sangat indrawi, sebagaimana Dia menampakkan diri secara indrawi dalam bentuk seorang manusia, yaitu dalam rupa seorang bayi. Bahkan dalam gereja kita diizinkan untuk memandang wajah Allah dan dipandang wajah Allah melalui gambar suci, ikon. Kita sebut patung, ya kan? Sebenarnya bukan patung, bahasa yang tepat ikon. Ikon itu adalah sakramen simbol atau sakramen kehadiran Allah. Kita melihat Allah, Allah melihat kita melalui gambar-gambar suci yang sungguh kita hormati. Maka disitulah penampakan Allah juga bagi kita anggota gereja pada saat-saat seperti ini. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita harus yakin bahwa setiap momen hidup kita adalah penampakan Allah. Memang itu kelihatan sangat ideal. Mengapa sering terjadi di mana kita merasa Tuhan tidak ada? Bukan Tuhan tidak ada, tapi kita tidak ada. Itu masalahnya. Berapa waktu yang kita pakai untuk mengingat Tuhan setiap hari? Berapa menit dalam hidup kita ingat akan kehadiran Tuhan? Berapa tempo yang kita habiskan untuk dipandang oleh Allah dan memandang wajah Allah? Allah yang tidak ada atau kita yang tidak ada? Dia hadir tapi kita tidak mencarinya. Kita tidak datang kepada Dia untuk dilihat oleh Dia sehingga kita selamat, mendapatkan kasih karunia dan mengalami kedamaian. Pandangan wajah Allah
dalam bilangan yang dibacakan tadi pagi itu memberikan kasih karunia dan damai sejahtera, shalom, artinya selamat. Berapa lama yang kita berikan waktu untuk Tuhan untuk bisa bertemu dengan wajahnya, melihat Dia dan Dia melihat kita? Saya setuju bahwa beriman tidak sama dengan semua baik-baik saja. Bapak Ibu semua, iman tidak mengatakan semua baik-baik saja. Itu iman picisan yang mengatakan kalau kamu beriman tidak akan sakit, kamu akan disembuhkan, bukan berarti tidak ada penyembuhan. Kamu akan makmur dan kaya kalau beriman. Dan kalau beriman semua masalah tidak ada. Itu salah. Itu iman khayalan. Iman yang tidak benar. Yesus Tuhan beriman, tapi masalahnya banyak sampai akhirnya ditolak, konflik dan mati. Jadi bohong kalau orang mengatakan bahwa kalau beriman semuanya baik-baik saja. Yang benar adalah meski berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu menyertai aku. Dalam Mazmur 23 ayat 4. Itu yang benar. Iman tidak mengatakan everything is fine. Itu bohong. Iman mengatakan although everything seems not right, don't be afraid because I am with you. Itu iman. Bahkan lebih ekstrim lagi kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 8 ayat 31 sampai 39. Dia yang mengatakan kita harus punya keyakinan iman dalam segala hal, sakit, derita, susah, penderitaan dan kematian. Dia mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Itu yang benar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pada saya bahwa beriman itu semuanya baik-baik saja, itu pasti orangnya lagi berkhayal. Beriman tidak sama dengan semua baik-baik saja, karena di dunia ini tidak mungkin baik-baik saja. Semua akan menua dan sakit dan mati. Bahkan kalau kamu berbuat baik, mungkin kamu akan dimusuhi orang. Itu benar. Maka jangan mengatakan beriman semuanya baik-baik saja, indah-indah saja. Itu dunia fantasi. Yang benar adalah dalam segala hal tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Itulah sebabnya kita diminta untuk mengerti peristiwa penampakan Tuhan hari ini, bahwa Dia sungguh Immanuel sekarang. Allah bukan lagi mengawang-awang, tapi nyata sebagai manusia bisa memandang kita, kita bisa memandang Dia. Dan setiap saat kita bisa memandang Dia, asal kita mau. Itu aja syaratnya. Bahwa kita tidak bisa merasakan, kadang-kadang tidak penting. Yang lebih penting adalah kita percaya bahwa Dia memandang kita dan kita memandang Dia. Itulah iman. Iman itu bukan soal melihat, tapi soal percaya. Pada permulaan tahun yang baru ini, banyak yang ditanyakan pada saya juga melalui WA. Biasa, orang selalu melihat saya seperti dukun, ya nggak Om Willem? Ya kan? Selalu tanya, tahun 2022 gimana? Orang mencari tahu seperti apa gambaran 2022. Jawaban saya sederhana. Biarkanlah bintang Bethlehem membimbing kita di tahun ini. Bintang Bethlehem itu membimbing 3 Majus aman sampai kepada Tuhan. Tapi kamu lihat, mereka punya masalah loh ya. Mereka salah cari orang juga. Ketemu juga orang kayak Herodes yang gak jelas sebenarnya. Maksudnya baik, ingin bertemu dengan Tuhan, tapi salah ketemu orang. Coba lihat, siapa yang bilang beriman itu baik-baik saja? Ketemu juga Herodes. Tapi bintang iman itu membimbing mereka supaya
mereka tidak tersesat dan tidak diperdaya oleh Herodes. Itu yang lebih penting. Maka ketika kamu dan kita semua memasuki tahun yang baru ini, kebetulan hari ini, jangan cari ramalan yang aneh-aneh. Jangan memikirkan bagaimana bertemu dengan orang pintar. Saya selalu ngomong dengan, ada suatu hari dosen saya cari orang pintar. Bayangkan dosen saya S2 loh, cari orang pintar. Saya panggil, kamu hari ini saya minta mengundurkan diri. Ya kaget. Kenapa Romo? Karena kamu tidak pintar. Lah kamu S2 cari orang pintar, berarti kamu gak pintar. Bisa bayangkan gak dosen S2 kuliah cari orang pintar yang tidak lulus SD? Lah kamu ngapain ngajar di sini? Benar gak? Saya minta dia mengundurkan diri sampai dia minta maaf. Saya bilang, mulai hari ini jangan pikir kamu orang bodoh. Kalau kamu cari orang pintar, berarti kamu orang bodoh. Kalau orang bodoh ngajar, bahayalah. Murid-murid yang kamu ajar, masa dosen cari orang pintar, berarti kamu tidak pintar. Hampir saya suruh dia minum tolak angin supaya pintar. Kan begitu kan, orang pintar minum tolak angin kan. Untung saya tidak berkata, kamu kurang minum tolak angin. Enggak kayak saya, tiap hari minta minum tolak angin. Kan apa? Masuk angin. Nah, itu lain lagi, ya kan. Bayangin aja, bapak-bapak, ibu-ibu di awal tahun cari orang pintar yang belum tentu pintar. Kan aneh. Seperti dosen saya cari orang pintar, padahal dia lulus S2 matematika lagi. Saya aja nggak bisa lulus matematika S2. Itu kan aneh. Maka sabda Tuhan meminta kita pada awal tahun bukan cari orang pintar. Lihat bintang Bethlehem. Bintang Bethlehem itu adalah Yesus Kristus. Maka dia pasti akan membantu kamu melewati segala macam rintangan, termasuk ketemu Herodes yang kelihatannya baik, senyum di muka, nusuk di belakang. Nah, itu Herodes itu. Herodes kan tipe manusia yang seperti kita kenal sebenarnya. Ngomongnya senyum, belakangnya nikam. Nah, itu Herodes. Kan banyak. Bahkan dalam gereja, depan kita puji kita, belakang nusuk kita. Banyak. Jangankan di gereja, dimanapun juga kamu akan ketemu Herodes. Tapi Tuhan, bintang Bethlehem, membantu 3 orang Majus itu tidak termakan Herodes. Itu penting. Jadi ketika kamu melewati tahun 2022 dengan pekerjaan kamu segala, yang penting itu menghadap bintang Bethlehem, yaitu Kristus. Minta dia membimbing kita supaya bijak, supaya bisa menavigasi segala perubahan, segala kesulitan. Bukan cari orang pintar. Karena kamu sebagai pemilik perusahaan, kalau masih cari orang pintar desa, itu pasti perusahaanmu hancur. Kenapa? Kamu goblok namanya, tidak pintar, ngerti nggak? Kan lucu. Maka dari itu, tips yang diberikan Tuhan kepada kita pada awal tahun, bukan cari orang pintar. Ikutilah bintang Bethlehem, the Star of Judah. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia itu sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Menurut kitab Ibrani bab 13 ayat 8. Sebagaimana dia menolong kita untuk melewati tahun 2021, bahkan 2020 yang lebih parah, yaitu ketika pandemi mulai. Belum ada vaksin waktu itu. Kita masih berdiri sini, berarti kita masih sehat, ya kan? Dia membawa kita, dia melindungi kita 2 tahun yang lalu. Dia juga akan menunggu kita di akhir tahun mendatang, yaitu dengan perlindungannya, karena dia sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maka dari itu, datanglah kepada Yesus yang sebagaimana di tahun-tahun yang lalu melindungi kita. Dia pasti akan melindungi kita juga
Dan kita tetap akan bertemu dan merayakan lagi tahun baru berikutnya seperti hari ini, dengan segala kekurangan kelebihan kita. Caranya hanya Dia yang tahu, jangan coba tanya. Di samping itu, pada permulaan tahun ini, gereja mengkhususkan diri untuk mengingatkan kita, Ibu Tersuci Maria, ditaruh di depan tahun baru, mengingatkan kita bahwa kita punya ibu yang baik. Ibu Maria adalah manusia pertama yang melihat Tuhan dari muka ke muka. Karena bayi Yesus dipegang Dia, disusui Dia, dibopong Dia melihat muka ke muka, maka Dia pertama selamat. Damai sejahtera dan kedamaian ada padanya. Maka ditaruh oleh gereja di tahun awal tahun, menemani kita juga. Dia pemberian Tuhan untuk kita umatnya, supaya kita berseru kepada Tuhan dan ditolong. Maka sekali lagi, jangan macam-macam ke orang pintar, tanya segala macam suhu, tanya segala ramalan, segala macam kartu, segala macam. Ikutilah bintang Bethlehem, dan ikutilah bintang yang baru, yaitu bintang laut Stella Maris, yaitu Ibu Tersuci Maria. Barang siapa berseru kepada Tuhan dengan bantuan Ibu, maka ia akan mendapatkan penghiburan, bimbingan, dan pertolongan pada waktunya. Maka hari ini kita buka tahun yang baru ini, tahun yang sungguh istimewa, karena pada saat yang sama kita melihat Tuhan, dilihat Tuhan. Maka kita boleh percaya, apapun yang terjadi, meski berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak bahaya, karena Engkau besertamu, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Dan mengulangi keyakinan iman dikatakan Santo Paulus, aku percaya bahwa baik sakit, derita, susah, dan pedang tidak akan memisahkan kita dari cinta kasih Kristus.